Adolang bukan sekedar nama wilayah. Ia adalah ruang hidup, sejarah, dan identitas masyarakatnya. Masyarakat hukum adat adalah komunitas yang memiliki aturan adat sendiri, wilayah yang jelas, dan lembaga adat yang masih berjalan. Mereka hidup turun-temurun menjaga nilai dan tradisi leluhur. Keberadaannya diakui oleh negara sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia. Pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 memastikan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Aturan teknisnya diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Di Majene, pengakuan masyarakat hukum adat Adolang ditegaskan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 812 Tahun 2024. Artinya, masyarakat hukum adat sah secara adat dan diakui oleh hukum negara. Wilayah adat Adolang seluas kurang lebih 5.407 hektar. Sekitar 2.337 hektar diantaranya merupakan hutan adat yang menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat. Wilayah ini juga mencakup lahan pertanian, peternakan, pemukiman, sungai, dan padang rumput. Secara administratif, wilayah adat Adolang berada di Desa Banua Adolang, Adolang, Adolang II, dan Beteng di Kecamatan Pamboang. Tingkat keasaman tanah atau pH di wilayah Adolang rata-rata netral. Artinya, tanah secara alami cocok untuk banyak jenis tanaman. Namun, kondisi tanah tidak sama di semua tempat. Ada lokasi yang sangat subur, tapi ada juga yang kurang subur. Lembaga adat Adolang memiliki struktur yang lengkap dan tertata. Kepemimpinan adat dipimpin oleh Papuang Adolang dan didampingi para pemangku adat di berbagai bidang. Ada yang menjalankan peradilan adat, mengatur pertanahan dan hasil wilayah, menjaga keamanan, mengurus keagamaan, serta mengelola pertanian dan kehidupan sosial. Generasi muda juga berperan sebagai penerus lembaga adat. Struktur ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan adat Adolang masih hidup dan berjalan hingga hari ini. Makna pengakuan masyarakat hukum adat bagi desa diantaranya. Desa diakui secara resmi sebagai bagian dari wilayah adat, sehingga identitas dan sejarahnya memiliki dasar hukum yang kuat. Nilai dan aturan adat dapat diintegrasikan ke dalam peraturan desa agar adat dan pemerintahan berjalan seiring. Dan wilayah desa terlindungi dari klaim atau penguasaan pihak luar yang tidak sah. Dengan begitu, pembangunan desa tetap berpijak pada nilai dan kearifan adat. Penerapan masyarakat hukum adat tidak bisa berjalan sendiri. Peran kepala desa sangat penting. Kepala desa perlu mengintegrasikan aturan adat ke dalam kebijakan desa, mendukung musyawarah adat, serta melibatkan tokoh adat, perempuan, dan pemuda dalam setiap keputusan.
Masyarakat juga berperan menjaga nilai adat, mengawasi permanfaatan tanah dan sumber daya alam, serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Penguatan masyarakat hukum adat dilakukan melalui dokumentasi hukum adat, pemetaan wilayah, penyusunan perdes, pendidikan bagi generasi muda, dan integrasi dalam RPJMDes. Penerapan praktik adat dalam masyarakat hukum adat adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Suara perempuan dan pemuda perlu didengar dalam pengambilan keputusan adat. Mereka adalah bagian penting dari komunitas, dan hak mereka perlu dilindungi. Dengan melibatkan perempuan dan pemuda dalam musyawarah adat, keputusan yang diambil menjadi lebih adil dan mencerminkan kepentingan semua warga. Praktik adat perlu dipastikan agar lebih inklusif dan tidak diskriminatif. Dengan begitu, adat tetap dijaga, tapi semua warga merasa aman, dihargai, dan punya peran dalam pembangunan desa bersama.